Ya, tadi nama-nama seperti calon Presiden Prabowo Subianto, kemudian sejumlah anggota Badan Pemenangan Nasional seperti Fadlizon, Mardani Alisera, Dhanil Anzar, hingga Nani Esdayang disebut. Nah, beberapa nama yang disebut jaksa ini diantaranya berstatus sebagai saksi. Kemudian bagaimana kelanjutan penyidikan kasus penyebaran hoax Ratna Sarumpait sudah bergabung bersama kami dari Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono. Pak Argo, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ada nama-nama yang disebut dalam dakwaan, tadi saya sebut saja di sini ada Amin Rais, kemudian Hanum Rais, Dhanil Anzar, Nani Esdayang. Nah, bagaimana pemeriksaan mereka, perkembangannya, Pak Argo? Baik Mbak Andini ya, jadi perlu kita ketahui bahwa yang pertama, bahwa untuk kasus dengan tersangka Ibu Ratna Sarumpait sudah dimulai tadi pagi ya, dimulai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya tentunya nanti kan ada sidang berikutnya. Nanti sudah ditetapkan oleh hakim bahwa sidang berikutnya adalah hari Rabu tanggal 6 Maret. Tentunya nanti kan di dalam persidangan nanti kita akan bisa mengetahui ya keterangan daripada saksi-saksi yang nanti akan dihadirkan oleh kejaksaan, ya oleh JPU untuk dihadirkan untuk di dalam sidang pengadilan. Dan kemudian bahwa untuk menerangkan seseorang itu pun juga ada aturannya, ada SOP-nya ya. Ya minimal di dalam KUHP sudah diatur bahwa ada seperti keterangan saksi, ada keterangan ahli, juga ada surat maupun ada bukti petunjuk ya. Ya tentunya nanti ini kan dari penyidik nanti yang akan melihat ya, melihat daripada nanti perjalanan sidang, kemudian juga nanti bagaimana dengan hasil daripada sidang nanti, apakah ada keputusan yang dikeluarkan oleh hakim yang terhormat maupun seperti apa. Dan kita tunggu saja Mbak Andini. Iya, Pak Argo, kita juga sempat ngobrol waktu itu beberapa waktu lalu, ada kemungkinan tidak tertutup adanya tersangka baru begitu. Nah, dengan adanya dakwaan dari JPU ini, apakah bisa berkembang dari situ Pak, tersangka barunya? Ya kemungkinan bisa terjadi ya, kemungkinan bisa terjadi asal ada terpenuhi bukti permulaan yang cukup. Jadi artinya bahwa penyidik itu bisa melihat seseorang itu yang diduga padanya itu melakukan suatu pelanggaran pidana atau tindak pidana. Tentunya kan ada beberapa aturan yang harus dipenuhi oleh penyidik ya. Jadi tidak asal seseorang kemudian hanya dengan kata orang kemudian kita jadikan tersangka. Tetapi perlu ada suatu bukti yang harus didalami oleh penyidik ya, seperti tadi saya sebutkan. Bukti-buktinya seperti ada keterangan-keterangan beberapa saksi yang ada lah, kemudian ada bukti petunjuk, keterangan ahli dan sebagainya. Ya tentunya juga dari penyidik pun juga nanti akan melihat mengevaluasi kembali ya, itu dan melihat daripada nanti keputusan majelis hakim seperti apa. Demikian Mbak. Baik. Berbicara soal bukti juga ada yang sudah beredar bahkan di mainstream media karena ada konferensi pers, kemudian juga ada di media sosial. Saya akan tanya ke Bapak, tapi kita harus break untuk azan maghrib untuk daerah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita masih tersambung dengan Kombes Pol Argo Yuwono dari Polda Metro Jaya dan sudah hadir bersama kami di studio pakar hukum pidana Bapak Kudri Sitompul. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ke Pak Argo terlebih dahulu. Pak Argo, soal kemarin kita bahas juga soal misalnya yang sudah ada di media sosial terkait dengan orang-orang yang mengupload kemudian menyebarkan berita hoax dari Ratna Sarumpait. Kemudian juga ada konferensi pers pada saat itu yang di mana ada calon Presiden Prabowo Subianto di dalamnya. Nah, apakah hal-hal ini sudah cukup kuat untuk dijadikan bukti? Kalau tadi kita bicara soal pengumpulan barang bukti, kemudian juga dari pernyataan saksi dan saksi ahli, dari yang sudah ada saat ini nih seperti konvers dan di media sosial itu apakah sudah cukup untuk dijadikan bukti Pak? Jadi gini Mbak Andini, ya tentunya kan penyidik tidak hanya serta-merta melihat ya adanya suatu gambar maupun foto maupun pernyataan dalam satu media sosial. Tentunya pernyataan tersebut maupun tulisan pun harus perlu dibuktikan terlebih dahulu ya. Apakah itu memang asli ataukah itu memang editan, itu semuanya perlu pembuktian ya, perlu pembuktian. Ya ahli tadi seperti di lapor nanti akan kita sampai pembuktiannya ya. Jadi segala sesuatu hal yang dilakukan maupun nanti akan digunakan untuk sebagai bukti itu perlu dilihat ya, dilihat
keakuratannya ya, dilihat apakah itu memang betul-betul bisa digunakan atau memang pantas disebut sebagai bukti ya. Jangan sampai nanti bukti itu merupakan suatu data yang tidak valid maupun data yang tidak asli. Tentunya masih membutuhkan beberapa step by step yang perlu kita lakukan dalam pendalaman oleh penyidik. Demikian Mbak Andini. Baik, Pak Kudri. Pak Kudri, kalau kita lihat ini ada beberapa orang yang sudah disebutkan dalam dakwaan begitu. Kalau misalnya Ratna aja kena pasal berlapis. Nah, bisakah orang aktor intelektualnya itu dikenakan pasal yang sama-sama ikut menyebarkan berita bohong ini, kemudian juga atau ada pasal lain mungkin yang bisa dijerat? Iya, kalau saya melihat kan ada dua peristiwa ya. Pertama peristiwa Ratna Sarumpait itu membuat dia membohong bahwa seolah dia dipukulin. Satu peristiwa yang lain adalah membuat upload ya atau misalnya conference itu. Jadi dua hal yang berbeda. Nah, di dalam yang Anda katakan tadi adalah dakwaan yang berlapis itu atau dakwaan yang subsidiaritas ya kan. Nah, itu kan pasti dikenakan pertama adalah Undang-Undang nomor 1 tahun 46 itu yang pasal 14 yang sudah tersiar banyak di publik atau lagi misalnya dia dikenakan Undang-Undang ITE ya menyebar berita bohong kayak gitu ya pasal 27 dan atau pasal 28-nya itu. Nah, hal yang lain ya kan, kalau ada yang membuat itu diupload ke media sosial, ada itu yang upload yang gitu. lain. Nah itu kita lihat apakah itu karena perbuatannya Ratna Sarumpait atau bersama-sama dengan yang orang lain. Nah, kalau pertanyaan Anda, apakah ada intelektual dader ataukah intelektual aktor atau orang yang menyuruh, ya kan? Nah, itu kita lihat apa betul ada yang menyatakan siapa yang menyuruh? Kamu bohong aja gitu loh. Karena kamu lagi dioperasi, mukanya kayak begini, kamu bohong aja. Seolah kamu dipukulin karena ini. Nah, kalau memang ada itu, dia bisa ada orang yang menyuruh ya, intelektual dader atau aktor intelektual. Jadi orang ini mengetahui kalau itu sebenarnya bohong, bukan tapi bohong, dia menyuruh, dibilang ya itu baru bisa kena. Tapi kalau misalnya tidak ada dan ini semata-mata inisiatif dari Ratna Sarumpait, yaitu tanggung jawab Ratna Sarumpait sendiri dan tidak melibatkan orang lain. Jadi bisa jadi ada kemungkinan ini berhentinya di Ratna dong? Loh iya, kita tergantung makanya nanti pembuktian. Tapi kalau kita dengar dari surat dakwaan itu tidak ada orang yang lain menyuruh. Ya kamu suruh berbohong aja gitu. Ya kamu pura-pura seperti ini. Kita belum pernah dengar. Kayaknya di dakwaan itu kita tidak ada. Oke, coba kalau gitu saya coba tanya ke Pak Argo. Pak Argo, dikatakan juga kebohongan Ratna itu membuat kegaduhan di masyarakat. Nah, sebenarnya kalau yang menyebarkan pada saat itu kan juga berbagai pihak yang juga sudah ada disebut namanya dalam dakwaan JPU. Kenapa pihak yang menyebarkan ini sampai buat konferensi pers itu justru tidak terseret? Tentunya kita harus bisa, tadi disampaikan ya, bahwa kita harus bisa mendengar atau melihat daripada sidang sampai nanti ya, sampai pembuktian ya. Jadi kan sidang baru sidang dakwaan dan kita belum masuk dalam materi. Dan tentunya tadi bahwa untuk kita melihat bahwa salah seorang itu diduga menjadi pelaku, tentunya tidak. Kita harus mempunyai bukti-bukti yang harus kita buktikan betul ya. Jangan sampai kita salah orang maupun menuduh orang. Tadi misalnya tadi ada konferensi pers, ada apa itu kan. Siapa yang pertama kali mengupload itu kan perlu ada pembuktian. Harus ada pembuktian secara ilmiah siapa sebenarnya pertama kali untuk yang menyebarkan itu ya. Jadi kita harus betul-betul bisa tahu siapa yang pertama, yang kedua dan sebagainya itu. Jadi kita tidak bisa dengan mata telanjang kasat mata kita melihat di media sosial bahwa kita langsung menjustis dia salah itu. Jadi kita harus bisa betul-betul punya bukti ya. Bukti permulaan atau bukti yang harus kita jadikan sebagai alat bukti ya di dalam suatu mentersangkakan seseorang. Demikian Mbak Andini. Iya, Pak Kudri, kalau di sini sebenarnya yang upload
itu salah satunya Nani SD yang minta izin kepada Ratna untuk ambil fotonya Ratna, kemudian upload di medsos dan juga jadi buat status di media sosialnya. Ini udah ada buktinya secara media sosialnya udah ada. Nah, kemudian kalau dari fakta ini apakah Nani itu juga bisa dijerat pidana? Iya, bergantung apakah Nani SD yang ini tahu bahwa itu bohong. Jadi memang sebenarnya tidak dipukuli, tetapi ngaku dipukuli. Kalau dari pertama Nani SD yang itu, ya, dia mungkin bisa dikenakan. Tapi kalau dia juga tidak tahu semata-mata karena dibohongin oleh itu, ya kan dia tidak ada niat jahatnya atau tapi dia udah menyebarkan berita bohong. Loh iya, tapi menyebarkan berita bohong itu karena bukan dia yang pertama membuat berita, dia hanya meneruskan apa yang dibuat oleh Ratna itu. Dia dari pertama kan dia nggak tahu bahwa itu berita bohong. Yang bisa dikenakan berita bohong pasal Undang-Undang ITE itu kalau dari pertama dia tahu bohong, dia terus memforward itu dia kena. Tapi kalau dia tahu dia dibohongin lagi sama itu, saya kira dia niatnya tidak ada gitu ya. Termasuk juga yang tadi kan dikatakan ini soal Ratna ini telah memberikan kegaduhan publik begitu. Keonaran, istilah bahasa undang-undangnya keonaran. Keonaran, ya. Oke, baik. Dalam tahun 46 itu keonar, sekarang kegaduhan. Kegaduhan itu tapi kan juga muncul ketika selain ada upload di medsos, itu juga ada konferensi pers begitu kan. Nah ini sebenarnya pihak-pihak yang terutama yang buat konferensi pers, yang upload bukannya harusnya bisa terjerat juga Pak kalau dilihat dari membuat keonaran ini? Ya, yang saya katakan bergantung. Kalau dari pertama dia tahu Ratna itu tidak dipukuli, dia kena. Ya, artinya dia menyebar luaskan dia berita bohong. Ya, dari pertama, dia tahu bahwa ini Ratna sebenarnya bukan dipukulin tapi karena operasi. Tapi kalau dia juga dibohongin oleh Ratna, dia tidak tahu bahwa itu bohong. Jadi padahal kan jadi rame gara-gara ada konvers. Jadi gaduh gara-gara ada konvers. Kalau nggak ada secara terbuka ada konferensi pers kan juga nggak bakalan heboh gitu. Loh iya betul. Tapi kan yang saya katakan itu kan unsur itu kan setiap tindak pidana harus ada dengan niat, dengan maksud ya atau bahasa undang-undang dengan sengaja. Artinya dia tahu ya bahwa sebenarnya itu kebohongan dia dia upload, dia transmit gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak tahu ya, dia yang kenanya itu kan ini kan berantai dari sini ke sini ya, dari Ratna ke Nani dan seterusnya. Memang betul Nani itu yang pertama-tama yang mengupload, yang membuat kegaduhan. Tetapi dia kan nggak tahu bahwa itu berita bohong karena kita belum tahu dia tahu atau enggak. Ya mesti dibuktikan bahwa dia sebenarnya tahu. Kalau dia tahu bahwa itu bohong, apalagi dia bilang, udah kita setting aja begitu. Itu yang perlu diselidiki lagi. Baik, oke. Kalau gitu saya tanya ke Pak Argo. Pak Argo, ada harapan juga supaya ini nih kasus nggak berhenti di Ratna aja, Pak. Nah, gimana dari kepolisian? Ada jaminan nggak kalau misalnya sampai aktor intelektual kayak yang kita bahas yang menyuruh berbohong hingga sampai akhirnya jadi kegaduhannya itu terjadi, akhirnya bisa terkuak juga? Jadi yang pertama biarlah kita melihat pembuktian dalam sidang pengadilan nantinya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti apabila nanti penyidik itu bisa membuktikan atau bisa patut menduga seseorang itu dengan bukti permulaan ya, dengan bukti-bukti yang lain itu bisa menemukan tentunya tidak menutup kemungkinan ya bisa untuk melakukan hal tersebut. Tetapi kan kita perlu juga kita betul-betul bukti-bukti yang valid ya. Jadi kita buktikan ya, bahwa itu bisa kita lakukan dalam suatu penuntutan di sidang pengadilan, demikian Mbak. Iya, Pak Kudri kalau singkat saja apa yang harus difokuskan sekarang oleh kepolisian supaya nggak berhenti di Ratna aja? Ya kalau memang ini mau bahwa tidak berhenti di Ratna itu harus dibuktikan dengan dua alat bukti atau ininya yang disampaikan oleh Pak Yono itu tadi adalah bukti yang cukup ya, maksudnya bukti permulaan cukup, minimal dua alat bukti yang bisa membuktikan, yang menunjukkan bahwa orang-orang lain ya selain dari Ratna itu memang dari pertama sudah mengetahui itu berbohong. Kalau ada misalnya bukti dari katakanlah saksi yang mendengar
atau ada rekaman, Ya. ya kan? Nah, itu dia bisa Baik. dikenakan. Jadi bergantung juga kepada pembuktian yang yang terungkap nanti di persidangan. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Khodri Sitompul, kemudian Pak Argo Yono sudah hadir bersama kami di Prime Time News.